Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fadzal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai langkah pertama dan terutama sekalinya, mari kita panjatkan setinggi puji sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah dengan niat kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi Allah dengan balasan ridha dan pahalanya di hari yang kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara berangkatkan salam, tidak pula kita lupakan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah bersusah payah demi menegakkan agama tauhid ini, dan yang telah membangkitkan derajat umat Islam dari zaman kegelapan, minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan saat sekarang ini. Maka perbanyaklah bersolawat kepada dia. Dan sepeninggalan beliau meninggalkan dua pusaka, yakni kitabullahi wa sunnati, yang orang siapa berpegang teguh kepada keduanya, maka insya Allah akan selamat di dunia maupun di akhirat. Namun jika orang siapa yang lalai dari keduanya, maka dia akan mendapat kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, khatib tak bosan-bosannya menyampaikan wasiat takwa kepada kaum muslimin sekalian, terutama bagi diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian ialah takut. Apabila hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Ia perintahkan maka akan kita laksanakan, dan apapun yang Dia larangkan maka kita tidak akan melakukannya. Dalam kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan khutbah berdasarkan ayat Al-Qur'an yang telah dibacakan tadi, yakni Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolongmu sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahwasanya kita hidup di dunia ini, maka tidak akan lepas dari yang namanya ujian. Maka ketika ujian itu datang, kita perlu mempersiapkan senjata untuk menghadapinya. Sesuai yang telah dikatakan, bahwasanya dua sebagai penolong kita untuk menghadapi musibah dan cobaan yang datang kepada kita. Yang pertama, sabar. Apakah yang dimaksud dengan sabar itu? Sabar ialah menahan diri dari keluh kesah, gelisah ataupun amarah yang telah dari ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang kepada kita, maka hadaplah dengan rasa yang sabar. Karena sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Selain daripada itu,
bahwasanya kita ditimpa musibah ataupun datang ujian dan cobaan, maka hadapilah dengan rasa cinta dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Adapun yang kedua, Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah tadi, bahwasanya senjata yang nomor 2 dalam menghadapi ujian ataupun cobaan ialah salat. Maka daripada itu, dalam salat kita itu berkata ataupun mengadukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sekarang ini enggan untuk salat. Bahkan ketika datang musibah, kita bukan lari kepada Allah. Kita bukan mendekatkan diri kepada Allah, namun malah sebaliknya. Maka daripada itu, jagalah salat kita. Jika kita merasa sedih, merasa ditimpa ujian ataupun cobaan, maka perbaikilah salat kita. Dekatkan diri kita kepada Allah. Mintalah solusi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salat itu penting bagi kita. Bahwasanya itulah yang akan ditanyakan yang pertama ketika kita mati nantinya. Allah itu tidak tanya siapakah engkau, apakah jabatan engkau, dan berapakah jumlah harta engkau. Itu Allah tidak tanya itu, namun Allah yang tanyakan ialah salat kita yang kita laksanakan di dunia ini. Sampai itu Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka sholati muta'ammidan faqad kafara jihad." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya orang kafir itu tidak hanya orang-orang yang non-muslim. Namun orang yang enggan meninggalkan salat itu juga termasuk orang-orang yang kafir. Man taraka sholati muta'ammidan faqad kafara jihad. Maka daripada itu, mari kita jaga salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa diaqudil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum wa 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.